Ya, kalau minta maaf sih terbuka luas ya, sampai mediasi ini nanti dilakukan oleh majelis hakim. Cuman kan yang sekarang harus dihargai oleh para pihak adalah menghadiri persidangan. Itu dulu yang penting untuk mengklarifikasi semua masalah-masalah yang diajukan penggugat Bapak Parli. Itu yang penting, karena kalau ini belum clear, tidak ada satupun para tergugat yang hadir, maka ini akan menjadi kemenangan buat kita gitu, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar prestasi terhadap perjanjian yang sudah berjalan. Oke. Pertama-tama kami mohon maaf atas peristiwa tadi ya. Terus kedua, untuk keterangan persidangan, karena yang masuk itu kuasa hukum, jadi silakan bertanya kepada kuasa hukum. Siap. Ya. Dari hasil persidangan tadi, itu kan sidang kedua, bahwa majelis hakim masih melihat tidak adanya kehadiran tergugat dalam hal ini. Tergugat satu, ya, supir dari Adivirus atau AF, dan kedua tergugat dua adalah Adivirus yang kedua. Tergugat satu itu si Uki, yaitu supirnya. Tergugat dua adalah Adivirus. Nah, yang lainnya itu para tergugat itu juga tidak hadir. Hanya saja yang dipertanyakan oleh majelis hakim, siapakah kuasa hukum dari para tergugat tersebut. Yang sekarang santer adalah yang sekarang sudah warawiri di media ya. Dan itu tidak diketahui oleh majelis hakim. Jadi apapun statement dari mereka tidak menunjukkan bahwa dia adalah kuasa dari tergugat dua atau Adivirus. Ya, jadi kita tidak mau lagi di fait accompli ya dengan kuasa hukum yang tidak jelas surat kuasanya itu ada apa tidak. Dan itu dipertanyakan oleh majelis hakim. Jadi itu aja hasil hari persidangan hari ini. Kecewa nggak sih untuk adilnya sendiri nggak hadir, begitu pihaknya nggak hadir? Kecewa ya, pasti kecewa lah Mbak ya. Tapi kita ditunggu nanti 2 minggu yang akan datang, tanggal 29 Januari untuk sidang selanjutnya. Nah, itu tadi yang tadi dibilang sama rekan saya, bahwa kita masih menunggu niat baik dari Para AF, tergugat, ya, ya. para tergugat, nah, terutama AF, dan juga yang dibilang di media itu adalah kuasa hukum dari AF sendiri. Iya. Karena tanpa ada surat kuasa, kita tidak bisa meyakinkan bahwa itu dia adalah PH dari AF. Ya. Masih Gitu, berapa Pak. waktu lama untuk minta maaf? Ya, kalau minta maaf sih terbuka luas ya, sampai mediasi ini nanti dilakukan oleh majelis hakim. Cuman kan yang sekarang harus dihargai oleh para pihak adalah menghadiri persidangan. Itu dulu yang penting untuk mengklarifikasi semua masalah-masalah yang diajukan penggugat Bapak Parli. Itu yang penting, karena kalau ini belum clear, tidak ada satupun para tergugat yang hadir, maka ini akan menjadi kemenangan buat kita gitu, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar prestasi terhadap perjanjian yang sudah berjalan. Demikian. Sedangkan minggu lalu tergugat juga tidak hadir. Iya. Juga tidak hadir. Tidak hadir. Mengatakan hakim justru menanyakan siapa kuasa hukumnya. Betul. Iya, iya. Juga tidak hadir kuasa hukumnya. Seperti apa? Iya. Memang tidak terdaftar di gugatan atau hakim Iya. tidak tahu. Nah, dari persidangan pertama, kalau lawyer atau kuasa hukum tidak hadir, bahwa tidak ada kelengkapan yang dihadirkan oleh para tergugat kan, baik pribadi maupun kuasa hukumnya. Jadi jelas-jelas bahwa di sini jelas bahwa tidak ada satupun yang benar-benar bisa memberi statement terhadap keberadaan para tergugat, termasuk AF. Jadi statement-statement yang ada di luar persidangan tidak dihargai oleh majelis hakim. Begitu. Oh ya, sebelumnya ini terima kasih nih kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kami menyampaikan informasi penting ya terkait dari klarifikasi dan bantahan yang kemarin disampaikan oleh saudara RA. Jadi itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum RA dan juga RA sendiri, di mana setelah kami mendengar, melihat video tersebut, kami akhirnya meyakini ada dugaan tindak pidana baru. Jadi sebelumnya kami memang sudah melakukan gelar perkara di internal kami membuat pasal 492 dan 486 tipu gelap. Nah, setelah
kemarin itu adanya klarifikasi dan bantahan, maka pasal lain, tindak pidana lain yang kami duga juga terjadi, itu akhirnya sempurna. Jadi, atas dasar itu, kami mengucapkan terima kasih adanya tindak pidana baru dan tindak pidana lain yang kami duga temukan setelah adanya klarifikasi dan bantahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada RAA yang telah menyampaikan secara rinci bahwa istri yang bersangkutan sudah mengetahui dari A sampai Z semenjak mereka pacaran atau dengan kata lain sebelum menikah. Itu jelas disampaikan bahwa istrinya dan keluarganya juga sudah mengetahui. Artinya itu kami mengucapkan terima kasih. Itu dulu. Pasal baru itu yang jelas ancaman hukumannya lebih dari pasal yang sudah kami laporkan. Itu ancaman hukumannya lebih dari pasal yang sudah kami laporkan. Makanya tadi saya bilang, kita berterima kasih dengan adanya klarifikasi dan bantahan tersebut. Gitu. Ya ada lah, nggak mungkin saya sampaikan di sini. Itu kan sudah masuk proses hukum. Tunggu aja nanti ya. Oke? Semua kita bantah, nggak ada yang kita bantah. Poin pertama, ya, dia mengatakan bahwa dia berusaha mencari nomor telepon lawyernya, gitu ya, benar ya? Nanti dikoreksi ya kalau saya salah. Tidak ada dia mencari nomor telepon lawyernya. Saya mengirimkan WA ke dia pada bulan Desember itu. Saya yang mengirimkan. Saya memperkenalkan diri. Saya kuasa hukum dari Bang Rio. Menyampaikan kepada dia surat kuasa dan somasi. Terus apanya yang dia cari? Itu loh. Jadi untuk hal tersebut menurut kami sangat tidak benar, gitu ya. Terus ada lagi di dalam pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, di dalam perjanjian ada dalam artian ada klausul untung bersama dan rugi bersama. Nah, itu kami meminta kepada kuasa hukum yang mendampingi agar menunjukkan pasalnya di pasal berapa dan ayat berapa, karena kami juga punya perjanjian itu. Itu loh. Kami sudah membaca ini semua, sudah memahami ini semua. Tidak ada kami temukan bahasa atau kalimat yang mengatakan untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nggak ada. Di sini yang ada apa? Di sini yang ada bahwa yang bersangkutan RAA menjamin adanya nilai nominal 6 juta per bulan. Nah, kalau ada bahasa untung-untung bersama, rugi-rugi bersama, ada nilai nominal. Gitu loh. Jadi nggak masuk akal itu. Kita punya juga salinannya. Asli juga. Nah, gitu kira-kira. Jadi, menurut kami, apa yang disampaikan kemarin itu, semua menurut kami ya, itu tidak harus disampaikan. Itu ya, kira-kira ya. Ada lagi. Tapi dibahas nggak kita melakukan perjanjian kita 200 juta, keuntungan 2 juta per bulan. Nah, kalau rugi dibahas tidak di dalam perjanjian? Kalau rugi ya kita nggak dapat apa-apa nih. Nah, itu ada nggak bahasa? Oh, nggak ada. Kami udah baca berulang-ulang. Saya jangan menjawab. Kami udah baca berulang-ulang. Tidak ada kalimat di sini kalau rugi bersama, tidak ada. Itu. Kalau ada kerugian gimana? Kan dikatakan sekalipun ini anjlok, sekalipun tidak ada pendapatan, ada nilai minimal 6 juta per bulan. Tetap dapat 6 juta per bulan, gitu loh. Ada dari sini. Makanya saya agak bingung kemarin. Dia bilang, untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Di mana? Di pasal berapa di ayat ini? Dalam perjanjian ini. Dan saya perlu sampaikan ya, tegaskan ya, kepada teman-teman. Perjanjian itu dibuat ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Jadi, kedua syarat itu harus memenuhi, sehingga perjanjian itu dianggap legal. Nah, ketika ada syarat yang tidak dipenuhi,
apalagi adanya keterangan yang diduga tidak sesuai, yang diduga palsu, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Ada unsur pidananya di sana. Begitu loh kira-kira, ya. Abang, terkait yang tadi mention soal adanya nanti laporan baru atau pasal baru. Tadi kan abang mentionnya karena si istri dari RAA sendiri sudah tahu lama istilah kayak gitu. Nah, laporan nantinya pasal barunya itu masih untuk RAA atau istrinya, Bang? Ya, yang jelas informasi yang disampaikan itu sangat menguntungkan kami. Sangat menguntungkan kami, dan dugaan tindak pidana baru itu atau dugaan tindak pidana lain yang tadinya dalam gelar perkara kami sebelum kami membuat LP ini itu sudah kami mau masukkan sebenarnya. Tapi karena adanya permintaan dari teman-teman di tim kuasa hukum, kasihan nanti kalau kita masukkan pasal itu. Karena jujur pasal itu ancaman hukumannya jauh lebih berat dari ancaman hukuman yang sudah kami laporkan. Begitu kira-kira. Berarti terhadap RAA ya masih ya? Kita berfokus ke RAA dulu. Ya, walaupun di dalam kesempatan dia bilang istrinya tidak tahu menau gitu ya. Tapi dalam kesempatan itu dia sendiri mengakui bahwa dia sudah menceritakan dari A sampai Z tentang semuanya kepada istri yang bersangkutan. Itu dimulai dari pacaran, benar ya? Dengar semua ya? Nah gitu, jadi nanti tonton videonya berikutnya. Semua bisnisnya mungkin, tapi dia nggak tahu unsur penipuannya mungkin. Biasanya nggak ngerti, yang jelas dia mengatakan sudah tahu. Bahkan bukan cuma istri yang tahu, keluarganya pun tahu. Saya nggak paham ke situ, yang jelas dia mengatakan seperti itu. Jadi kutipan yang disampaikan itu menguntungkan kami. Terima kasih banyak.